Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Anwar, stambuk F551171109. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, yang mana saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses awal dalam memulai penelitian untuk mengetahui, mendeteksi dan menjelaskan aspek-aspek permasalahan yang muncul serta berkaitan dengan judul penelitian. Pada tahap ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu memahami proses bisnis dan IT perusahaan yang akan diaudit. Pemahaman dilakukan dengan cara melakukan pembelajaran terhadap dokumen yang terkait dalam perusahaan. Dokumen dapat berupa profil perusahaan, standar operating procedure, portofolio, prosedur, infrastruktur, manajemen IT. Baiklah, cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Di sini akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu sendiri dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Adapun pengumpulan data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana untuk mendapatkan informasi kita harus bertanya langsung kepada responden atau pihak yang bersangkutan, di mana pihak yang bersangkutan di sini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Pada wawancara, kita membahas tentang mengenai risiko IT dan tata kelola IT itu sendiri di Kota Palu. Sekian. Saya Rikawati Gulo, stambuk F551171168. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan hasil dari audit kami, yaitu yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Framework COVID-5. Saya akan menjelaskan bagian analisis data tentang analisis level kapabilitas. Jadi, kapabilitas ini saya akan jelaskan sedikit secara referensinya di Google. Jadi, analisis kapabilitas ini adalah sebagai analisis proses dilakukan untuk mengukur tingkat kapabilitas pengawasan, evaluasi, dan penilaian kinerja dan kesesuaian sistem informasi. Jadi, dalam kapabilitas, Jadi, analisis level kapabilitas diberikan didasarkan pada proses capability yang terdiri dari level 0 sampai dengan level 5 dengan acuan COVID-5. Setiap proses yang dinilai akan menghasilkan 4 level rating point. Not achieved apabila hasil penilaian sampai dengan 15%, achieved apabila hasil penilaian lebih besar dari 15% sampai dengan 50%. Largely achieved apabila hasil penilaiannya lebih besar dari 50% sampai dengan 85%. Sedangkan untuk nilai fully achieved apabila hasil penilaian lebih besar dari 85% dengan 100%. Ya. Sampai di sini saya telah menjelaskan mengenai analisis data tentang analisis level kapabilitas. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis datanya. Analisis datanya ini dia terbagi atas dua tahapan, yaitu yang pertama analisis level kapabilitas dan analisis gap. Dan yang saya akan jelaskan saat ini yaitu tentang analisis gap. Analisis gap ini dilakukan untuk mencari selisih dari capability level yang didapat dengan level
target yang ingin dicapai. Penentuan level target ini ditentukan dengan level yang sedang dituju dari level rata-rata yang didapat. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Halidlah Rizky, nomor F551171027. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang hasil observasi dan wawancara. Dari hasil observasi, kami menunjukkan bahwa pada Kominfo Kota Palu didapatkan penerapan beberapa dokumen. Wawancaranya juga dilakukan dengan bagian teknologi pengendalian informasi, lalu kemudian wawancara juga dilakukan sebelum memberikan kuesioner. Nah, pada slide ini kita lihat terdapat 3 tahap dari hasil observasi dan wawancara. Yang pertama adalah planning the assessment, dan yang kedua adalah penyusunan kuesioner capability. Yang ketiga adalah hasil temuan APO 12. Nah, pada bagian planning the assessment ini, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka kita begini membuat kuesioner. Pertanyaan yang dibuat pada kuesioner dikembangkan dengan framework COVID-5. Pada penelitian ini menggunakan penyusunan kuesioner capability level. Kemudian pada penyusunan kuesioner capability level ini, objek pertanyaan pada capability level dikembangkan dari deskripsi model tingkat kematangan COVID-5 pada proses APO 12. Pengisian kuesioner yang diberikan pada tingkat terkait sesuai dengan diagram Tachi. Penentuan tingkat kemampuan saat ini dan untuk pencapaian yang diinginkan di instansi dilakukan melalui kuesioner capability level ini, yang kemudian diberikan kepada responden yang telah ditentukan. Pada pertanyaan yang ada pada kuesioner, di sini disediakan jawaban ya dan tidak, atau Y atau tidak, atau T, untuk memastikan dari setiap pertanyaan telah dijalankan dengan SOP yang ada di instansi tersebut. Kemudian pada yang ketiga di sini adalah hasil temuan APO 12. Pada hasil temuan APO 12 ini, maka didapatkan temuan hasilnya adalah yang pertama, pengelolaan risiko yang ada di Dishub Kominfo Kota Palu masih dilakukan secara keseluruhan bagian fungsi instansi dan belum spesifik diterapkan pada bagian TI. Kemudian yang kedua itu belum semua kegiatan atau kejadian yang terjadi pada bagian TI itu terdokumentasi, dan tujuan kuantitatif kinerja proses untuk tujuan bisnis itu masih kurang. Kemudian yang ketiga, belum lengkap pada bagian standar operasional prosedur. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mengenai resiko TI dan instansi tersebut. Sekian pembahasan dari saya tentang hasil observasi dan wawancara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan yaitu 1. Proses penilaian capability level. Penelitian ini juga memerlukan beberapa penilaian berdasarkan dari jenis data yang digunakan pada kuesioner. Bentuk penilaian yang digunakan adalah jika menjawab pertanyaan dengan jawaban ya, diberi poin 1, dan untuk jawaban tidak, diberi poin 0. Bentuk detail perhitungan di setiap soal untuk menghitung nilai NPLF dari setiap level. Setiap satu soal memiliki proses atribut sebanyak 9 proses atribut, yang diantaranya adalah PA 1.1, PA 2.1, PA 2.2, PA 3.1, PA 3.2, PA 4.1, PA 4.2,
PA 5.1 dan PA 5.2. Setiap proses atribut memiliki penilaian sendiri dan bersifat individu, dengan batas minimal dari penilaian agar bisa naik level adalah 51% yang masuk ke dalam largely archived. Apabila salah satu dari proses atribut PA tidak masuk ke dalam kategori largely archived, maka proses atribut tersebut dinyatakan gagal dan nilai akhir yang digunakan adalah nilai terakhir yang memiliki batas nilai largely archived 51%. Level yang dimaksud dalam penilaian ini adalah level dari setiap soal. Setiap kuesioner diberikan 5 level sebagai standar. Dari setiap kuesioner bisa mendapatkan level yang berbeda-beda, tergantung dari cara responden menjawab kuesioner dan kesesuaian jawaban pada keadaan asli instansi. Setiap level yang ada di kuesioner memiliki proses atribut tersendiri. Untuk keterangan yang lebih jelas mengenai proses atribut di setiap level pada setiap kuesioner yang diberikan kepada responden bisa melihat pada tabel 1. 2. Analisis capability level dan analisis gap. Berdasarkan data kuesioner yang telah divalidasi dengan data hasil wawancara dan observasi terhadap bukti pendukung, dihasilkan nilai capability level untuk domain proses APO12 di Diskominfo Kota Tasikmalaya berada pada level 3. Dan target pencapaian yang ditetapkan instansi untuk domain proses APO12 adalah naik 1 tingkat dari pencapaian saat ini, yaitu berada di level 4. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil pencapaian saat ini dan target pencapaian capability level yang telah ditentukan, didapatkan jarak atau gap sebesar 1 level per tingkat. Dapat dilihat dari grafik gap capability level pada gambar 4.5 pada domain AP12, level yang dicapai adalah 3 dan untuk expected capability adalah 4. Pada grafik ada yang sudah mencapai level 5, yaitu hasil jawaban dari responden 3. Karena R3 memahami sepenuhnya bagaimana risiko TI, teknologi informasi secara keseluruhan di dalam instansi tersebut. Diketahui nilai gap yang terjadi antara level saat ini dan level kebanyakan adalah level 3. Agar proses domain APO12 dapat mencapai level 5, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi gap tersebut adalah sebagai berikut. A. Membentuk sebuah manajemen untuk mengelola manajemen risiko secara keseluruhan sehingga hasilnya dapat diterapkan dengan baik dan mudah untuk dikontrol. B. Membuat dokumen perencanaan secara tertulis yang membahas mengenai identifikasi risiko, pengelolaan manajemen risiko, di mana dalam perencanaan manajemen risiko masih memuat tujuan dari mengidentifikasi tiap proses manajemen risiko, mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab, dan mengalokasikan sumber daya dan informasi dalam melaksanakan proses. C. Mendefinisikan rencana khusus membahas penanganan manajemen risiko yang selaras dengan strategis instansi. 3. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko sebagai langkah awal dalam risk assessment. Proses ini dilakukan untuk mengetahui suatu yang memiliki peluang dan dampak terhadap kejadian tersebut. Setelah melakukan
identifikasi dan dilakukan penilaian risiko. Identifikasi dilakukan pada beberapa aspek. Beberapa hasil identifikasi risiko dilihat pada tabel 3. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu penilaian risiko. Nah, penilaian risiko di sini dilakukan bertujuan untuk menentukan kejadian pada lingkungan sekitar yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi ataupun sumber daya. Nah, sehingga dapat diketahui pengendalian yang akan dilakukan ini apakah mengurangi kerugian. Nah, pada penilaian risiko dilakukan terhadap inherent risk dan residual risk. Nah, dari hasil rekapitulasi risiko berdasarkan aset serta mempertimbangkan parameter probability yang ada dan impact yang telah dibuat, maka dapat diketahui bahwa kategori risiko dasar inherent risk itu inherent risk merupakan risiko yang dinilai tanpa memasukkan unsur pengendalian yang telah diterapkan, sementara pada penilaian residual risk itu merupakan risiko yang dinilai dengan harus memasukkan unsur pengendalian yang telah diterapkan. Nah, adapun hasil rekapitulasi hasil penilaian risiko terhadap inherent risk itu yang disusun berdasarkan aset dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Nah, selanjutnya itu ada kategori penilaian. Nah, sini kategori penilaian berdasarkan pemetaan proses COVID-5 dengan IT goals yang diukur capability levelnya. Nah, maka dalam melakukan penilaian capability ini, level proses COVID-5, proses domain APO12 itu dilakukan pengecekan apakah proses tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing level. Nah, mulai dari level 1 sampai ke level 5. Nah, pada level 1 itu menurut praktik umum GPS dan hasil kerja umum GWPS itu yang ada pada COVID, maka instansi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika itu harus menyediakan bukti-bukti atas hasil dari proses yang telah dilaksanakan. Nah, dalam melaksanakan proses domain APO12 ini atau Alien Plan and Organize itu pada level 2 menurut praktik umum GPS dan hasil kerja umum GWPS itu yang ada pada COVID-5 harus memenuhi indikator dalam performance management dan work product management. Nah, selanjutnya itu ada usulan rekomendasi. Nah, dari hasil capability level dan analisis penilaian risiko tadi itu ada instansi ditujukan untuk mengelola manajemen risiko yang baik. Nah, dan dapat membantu di Kominfo Kota Palu untuk dapat mengelola dengan baik manajemen risiko IT. Nah, berikut beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan manajemen risiko tersebut. Yang pertama itu instansi harus melakukan identifikasi dan penilaian risiko sehingga merumuskan bagaimana disatukan ke dalam bagaimana cara mengurangi risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, disatukan ke dalam satu dokumen di mana di dalamnya itu memiliki pertimbangan dalam biaya serta manfaat terhadap pengelolaan risiko TI. Nah, yang kedua itu melakukan evaluasi dan pemenuhan terhadap SOP atau standar operasional prosedur ya, yang belum lengkap agar kegiatan
Diskominfo Kota Palu sesuai dengan SOP yang ada. Yang ketiga itu instansi harus mampu menentukan metode yang tepat dan sesuai untuk memantau hasil dari pengelolaan risiko, sehingga risiko IT ini tetap berada dalam risiko yang mampu diterima oleh Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis TI yang dilakukan pada Diskominfo Kota Palu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil dari capability level pada COVID-5 untuk manajemen risiko yaitu domain APO12 dari 9 responden yang didapat pada domain APO12 cenderung di level 3, berarti telah mencapai tingkatan stabilisasi proses. Kurangnya beberapa proses yang belum terdokumentasi secara lengkap dan dokumen perencanaan manajemen risiko belum tersedia secara lengkap. Yang kedua, target yang sudah dicapai di Diskominfo Kota Palu level 3 dan untuk extract capability level 4. Yang terakhir, secara umum tingkat risiko pada TI pada Diskominfo Kota Palu bisa dikatakan pada kategori menengah. Sekian video kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.